Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zulmi Rustikarini sebagai pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai model-model pembelajaran PKN. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 6, saya yaitu Diretno Melati, dan teman-teman saya ada Maya Mustafidah dan juga ada Seranda Ardita. Nah, untuk penjelasan mengenai pengertian model pembelajaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marhaini, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dalam proses pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Sedangkan menurut Rianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Kalau menurut Aren dalam Trianto, model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan dalam kelas. Dari pengertian-pengertian menurut para ahli itu dapat disimpulkan, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang berupa gambaran proses pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai model-model pembelajaran PKN di SD. Yang pertama ada model pembelajaran demonstran. Model pembelajaran demonstran adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Nah, untuk penerapan model pembelajaran demonstran di SD, yaitu dapat diterapkan pada mata pelajaran PPKN dengan materi kemerdekaan. Langkah yang pertama yaitu pendidik menjelaskan tentang bagaimana sulitnya para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengidentifikasikan pokok-pokok penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Contohnya, tanggal hari kemerdekaan, proklamasi, lagu kebangsaan Indonesia, dan warna bendera Indonesia. Lalu, pendidik memperagakan bagaimana cara menghormati bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk model-model pembelajaran PKN di SD yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Seranda Ardita. Yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran direct instruction. Direct instruction atau model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang selanjutnya penerapan model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung dapat diterapkan di MI atau SD pada mata pelajaran PPKN kelas tinggi dengan materi pelajaran mengenal pemerintahan desa dan kecamatan sendiri. Tempatnya di kelas 4 semester 1 sampai 2. Pada materi ini, pendidik menjelaskan secara langsung tentang sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Kemudian, pendidik menjelaskan lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa, yaitu ada kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan. Kemudian lembaga susunan kecamatan meliputi sekretaris kecamatan, seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi perekonomian, serta seksi kemasyarakatan dan seksi ketertiban. Yang selanjutnya ada model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama secara berkelompok dan terstruktur dengan baik, di mana siswa ikut berperan dalam pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah. Penerapan model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation dapat diterapkan pada materi globalisasi,
di mana pendidik membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok. Peserta didik diajak untuk mengamati dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari sehingga muncul ide-ide mereka tentang dampak globalisasi. Kemudian peserta didik menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif dari globalisasi sehingga mereka dapat menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi. Setelah itu, kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw, siswa belajar dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit. Diberikan lembaran ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu, para ahli kembali ke timnya secara bergantian untuk mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. Penerapan model pembelajaran Jigsaw. Dalam pembelajaran Jigsaw dapat diterapkan pada pelajaran PPKN dengan materi keputusan bersama di kelas 5 semester 2. Seorang pendidik memberikan topik pembelajaran tentang musyawarah dan mufakat dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama membahas tentang pemilihan ketua kelas, kelompok kedua membahas tentang menghargai pendapat, dan kelompok ketiga membahas tentang musyawarah. Setelah mendiskusikan topik tersebut, kemudian perwakilan dari kelompok menyebar ke kelompok lain dan menyampaikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, model pembelajaran Inquiry-Based Learning. Pembelajaran Inquiry-Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui suatu prosedur yang telah direncanakan secara jelas. Penerapan model pembelajaran Inquiry-Based Learning. Model pembelajaran Inquiry-Based Learning dapat diterapkan pada materi norma, hukum, peraturan. Pada materi ini, pendidik memberikan stimulation atau rangsangan kepada peserta didik dengan membawa media berupa gambar atau fenomena berupa norma-norma masyarakat yang baik dan buruk. Kemudian peserta didik mengidentifikasi gambar-gambar tersebut dengan mencari tahu permasalahan dan penyelesaian masalahnya, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan norma yang baik dan norma yang buruk. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.